Salam pendidikan. Kita kembali akan membicarakan tentang integrasi bab kelima sosiologi kelas 11 dalam subtopik perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. Pertama sekali kita akan melihat tentang perdamaian. Perdamaian pada dasarnya tidak bisa lepas daripada suatu konflik, karena perdamaian itu adalah merupakan suatu cara yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan konflik, atau perdamaian itu merupakan suatu cara yang dilakukan untuk lepas daripada konflik itu sendiri. Maka perdamaian di sini bisa diartikan merupakan suatu persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara supaya tidak usah perkara atau sengketa diperiksa atau diputus oleh hakim melalui putusan pengadilan. Jadi perdamaian itu merupakan suatu langkah yang bisa dilakukan meninggalkan konflik. Perdamaian suatu langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai suatu tingkat hubungan sosial yang seimbang, yang serasi, yang merasa nyaman, aman, tanpa ada ketakutan. Di sini kita akan melihat jenis perdamaian. Pertama, perdamaian positif. Perdamaian positif itu adalah suatu situasi masyarakat yang sudah merasa aman, nyaman, atau suatu situasi masyarakat tidak ada lagi ketakutan-ketakutan. Maka dalam hal ini tidak ada ketakutan ekonomi, tidak ada ketakutan di dalam aspek politik, sosial, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan perdamaian yang positif. Nah, biasanya perdamaian positif itu akan menunjukkan di dalam hubungan-hubungan sosial yang seimbang, yang nyaman tadi, telah hilangnya hal-hal yang bersifat diskriminatif. Apakah itu diskriminasi ras, etnis, agama, di dalam struktur sosial itu sendiri, di dalam hubungan diferensiasi ataupun stratifikasi sosial. Maka perdamaian positif bisa tercipta ketika ada perangkat-perangkat penyelesaian konflik yang demokratis, yang artinya penyelesaian konflik yang secara terbuka, transparan, saling mengakui, saling menghormati, dan di dalam suatu perdamaian positif itu tidak ada penyelesaian yang koersif atau non-koersif tanpa pemaksaan. Tapi perdamaian didorong oleh kesadaran masyarakat untuk ingin menciptakan hubungan yang aman. Sehingga di dalam perdamaian positif itu telah ada keadilan-keadilan sosial, keadilan politik, keadilan budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah di dalam perdamaian yang positif. Yang kedua adalah perdamaian negatif. Perdamaian negatif itu suatu situasi yang ditandai tanpa konflik. Kelihatan tanpa konflik di antara golongan-golongan atau kelompok-kelompok masyarakat itu. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kekerasan, dan benturan-benturan kepentingan juga tidak ada. Jadi suatu situasi yang sudah ada sebelumnya menunjukkan suatu hal yang damai di dalam hubungan-hubungan sosial tersebut. Nah, sehingga di dalam hal ini tidak menunjukkan adanya ketidakadilan sosial atau ketidakadilan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan dengan perdamaian negatif. Perdamaian yang sudah ada sebelumnya. Kalau yang positif itu penyelesaian konflik secara damai dan non-koersif sampai pada tingkat tercapainya suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat tentang integrasi dan kohesi sosial. Pada dasarnya integrasi sosial dan kohesi sosial itu dua hal yang
bisa dikatakan sama. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara integrasi sosial dan kohesi sosial. Integrasi sosial merupakan sebuah penyesuaian unsur-unsur yang berbeda menjadi satu, menjadi bersama. Nah, terutama di dalam hal-hal hubungan-hubungan sosial. Sehingga di dalam perbedaan unsur-unsur itu bisa tercipta suatu pola kehidupan yang nyaman di dalam masyarakat. Artinya, ada di atas perbedaan, ada kebersamaan, ada rasa nyaman, akibat daripada upaya menyesuaikan perbedaan-perbedaan menjadi satu. Nah, itu namanya integrasi sosial. Kemudian konsep kohesi sosial itu merupakan suatu kondisi di mana elemen-elemen sosial yang ada di dalam masyarakat itu telah memberikan fungsi akan standar norma bagi kehidupan bersama. Elemen-elemen sosial telah menciptakan suatu kaidah ataupun nilai-nilai yang mengikat masyarakat berbeda untuk hidup bersama. Jadi kohesi ini bisa diartikan secara etimologi adalah suatu kelompok yang menyatu, ya, kelompok yang menyatu. Sedangkan integrasi itu adalah persatuan di atas keberagaman akibat daripada kesamaan konsep dan lain-lain sebagainya di dalam perbedaan unsur. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat tentang syarat integrasi. Di sini ada beberapa syarat integrasi sosial. Yang pertama, adanya rasa saling membutuhkan antar sesama masyarakat. Artinya di sini saling membutuhkan atau saling ketergantungan. Di dalam perbedaan itu ada saling keterikatan oleh karena adanya saling membutuhkan atau saling ketergantungan. Maka di sini bisa terjadi proses integrasi secara fungsional. Yang kedua, nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten. Artinya, adanya kepatuhan untuk melakukan sistem nilai dan norma yang sudah disepakati sebagai kaidah pengikat di dalam masyarakat yang berbeda tersebut. Yang ketiga, nilai dan norma diraih melalui kesepakatan bersama. Nah, ini yang disebut dengan konsensus. Artinya, di dalam norma itu ada kesepakatan-kesepakatan yang bersama di antara kelompok-kelompok masyarakat untuk menciptakan satu nilai norma berlaku secara umum, secara universal. Nah, itulah yang bisa disebut menjadi konsensus sosial di dalam masyarakat. Yang keempat, adanya toleransi. Artinya, di dalam toleransi itu ada pengakuan yang diikuti dengan menghargai, menghormati sehingga mampu memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bisa berkembang, untuk bisa berdiri, dan saling menghargai di dalam kesamarataan. Yang kelima, memiliki kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Nah, ini kesadaran sebagai makhluk sosial yang artinya bahwa manusia itu harus hidup bersama dengan manusia lain. Jadi, kesadaran diri sebagai makhluk sosial akan menciptakan solidaritas bersama di dalam masyarakat itu sendiri. Yang keenam, mempunyai visi dan misi yang sama. Ada tujuan yang sama di dalam masyarakat itu sendiri sebagai syarat terbentuknya integrasi sosial. Yang selanjutnya di sini kita akan melihat upaya masyarakat mengurangi perselisihan yang mengarah kepada integrasi atau kohesi sosial. Nah, di sini ada 4 elemen yang mendorong manusia di dalam menekan perselisihan, menekan konflik,
menekan perbedaan menciptakan suatu kebersamaan. Yang pertama, terpenuhinya hak asasi manusia. Nah, maksudnya di sini adanya jaminan akan pemenuhan hak-hak asasi setiap manusia. Adanya jaminan setiap orang itu bisa memperoleh apa yang menjadi haknya, akan tetapi harus didampingi, diikuti dengan adanya pemenuhan kewajiban daripada setiap masyarakat itu sendiri, sehingga bisa tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Manusia itu dikatakan di dalam harkat, artinya bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang tertinggi, yang memiliki nilai luhur sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ini merupakan suatu hal yang harus tetap ditegakkan, dipertahankan, bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai ciptaan Tuhan. Ada nilai-nilai tertentu yang harus dihargai, yang harus dihormati, yang harus dipegang. Dan menjunjung tinggi martabat seseorang, kedudukan sosial manusia di antara sesama manusia. Martabat itu mengarah kepada bagaimana kita itu di antara sesama manusia. Karena martabat itulah nanti akan bisa kita lihat di dalam upaya menegakkan perlindungan hak dan kewajiban manusia itu sendiri. Yang selanjutnya, tidak ada diskriminasi. Maksudnya di sini tidak ada diskriminasi adalah sikap tindakan yang mengkotak-kotakkan manusia di dalam kelompok-kelompok tertentu. Yang keempat, adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu. Maksudnya di sini bahwa manusia yang pada dasarnya bersifat dinamis, bersifat inovatif, kreatif, ingin berubah, manusia di dalam hal itu diikutsertakan di dalam hubungan-hubungan sosial sebagai individu. Kemudian di sini kita akan melihat tentang unsur pendorong yang mempermudah integrasi sosial. Pertama, kesamaan wilayah dan tempat tinggal. Biasanya kesamaan wilayah dan tempat tinggal di dalam masyarakat akan bisa mendorong masyarakat itu terikat di dalam nilai yang sama, norma yang sama, kebiasaan yang sama, unsur budaya yang sama. Nah, ini akan bisa mempermudah terbentuknya integrasi atau kohesi sosial. Yang kedua, pengalaman yang sama di masa lampau. Pengalaman yang sama di masa lampau bisa mendorong munculnya ikatan-ikatan solidaritas, persamaan yang sama, sehingga sampai pada tujuan yang sama. Nah, akan mendorong, mempermudah terbentuknya integrasi atau kohesi sosial. Yang selanjutnya, kemajuan bersama sebagai suatu bangsa. Jadi artinya di sini, kemajuan bersama itu terlihat di dalam suatu keadilan sosial, keadilan politik, budaya, dan lain-lain sebagainya. Di mana masyarakat itu secara bersama-sama bisa menerima dampak daripada proses pembangunan dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama. Adanya pengakuan terhadap norma yuridis atau hukum-hukum yang berlaku secara bersama, secara nasional, dan diterima secara bersama dalam arti masyarakat itu mampu mematuhi segala aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam suatu bangsa atau suatu negara. Demikian pembicaraan kita tentang integrasi dan kohesi sosial. Terima kasih.